kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semangat ya pagi ini ya. Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pilih doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, silakan kalian persiapkan buku kalian. Boleh silakan diletakkan di atas meja. Baik, sudah semua? Baik, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Felin, kemana Felin? Sakit. Semoga kita doakan, semoga Felin akan sembuh dan dapat bergabung belajar bersama kita ya. Baik, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
bahwasanya wujud benda itu ada tiga. Ada benda padan, air, gas. Oke, masih ingat ya? Baik, sekarang Ibu ingin tanya, pernahkah kalian menggerakkan suatu benda? Pernah ya? Oke, benda apa yang kalian gerakkan? Oke, banyak ya yang kita gerakkan. Ada pena, ada pensil, kursi, meja, dan masih banyak lainnya. Baiklah, bagaimana cara kalian menggerakkan yang pensil, meja? Bagaimana kalian menggerakkannya? Ditarik, kemudian didorong. Oke, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian dapat mendefinisikan atau mengartikan gaya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat memberikan contoh pengaruh gaya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mengamati dan melakukan penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang keempat, melalui kegiatan percobaan, kalian dapat mempresentasikan. Nah, nanti kalian mempresentasikan hasil percobaan pengaruh gaya terhadap benda. Oke, kalau ada tujuan, pasti akan ada manfaatnya untuk kalian. Apa Bu manfaatnya? Nah, manfaat pembelajaran kita pada hari ini, kalian dapat meningkatkan pengetahuan kalian tentang gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian tetap semangat sampai di akhir pembelajaran ya. Oke, semangat. Baik anak-anak, di sini juga Ibu akan menggunakan teknik. Nah, ada teknik evaluasi pembelajaran untuk kalian nanti. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan ada 5 soal yang berbentuk pilihan ganda. Nanti silakan kalian tulis nama kalian, kemudian baca dengan cermat, dipilih jawabannya yang paling tepat, A, B, C, atau D. Oke, siap? Oke, siap. Kita akan menyaksikan video. Nah, tepuk semangat. Oke, siap untuk menonton video? Iya. Oke, kita lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita ingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat Cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Apa saja ya
yang terjadi. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Ya, hal ini sudah menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang sebaliknya menjadi berbeda. Pengaruh gaya terhadap benda yang berbeda. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ini contoh gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sebuah bagian, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu. Dan sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya ketika pemain kastil memukul bola yang dilemparkan kepadanya. Bola itu akan berputar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Saudara juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang didorongkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas naik sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, sobat cerdas naik sepeda dengan cepat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya mempengaruhi benda bergerak cepat atau lambat juga terjadi pada peristiwa gas dengan sangat kuat, maka membuat benda semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa tertentu, yaitu ketika seorang perajin membuat gambar dari tangannya. Dalam keadaan basah, tangannya diisi berputar. Dengan menekan-tekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tangannya, maka tangannya dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa bentuk ketika ada sebuah batu besar yang bertemu dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil seperti gambar. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video. Nah, dari penayangan video yang ibu tayangkan tadi, anak-anak ada tidak yang masih belum paham atau belum mengerti? Boleh silakan bertanya kepada ibu. Saya, Bu. Oke, silakan. Gaya itu tarikan dorongan ya, Bu? Ya, betul. Gaya itu adalah sebuah tarikan dan dorongan yang menyebabkan sebuah benda dapat bergerak. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya? Bu, jadi ketika kami menggerakkan sang kiri atau ke kanan, itu termasuk gaya, Bu, ya? Ya, betul. Nah, kalian kan sering ke sekolah menggunakan sepeda, kan? Ya. Nah, kalian akan ke kanan, kalian akan ke kiri.
Nah, yang kalian lakukan itu salah satu mempengaruhi gaya. Gaya apa yang mempengaruhinya? Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, boleh Melvin? Berarti mengayuh sepeda cepat atau lambat termasuk juga gaya ya, Bu? Ya, betul. Mengayuh sepeda cepat atau lambat itu juga termasuk gaya. Dapat mempengaruhi gerak lebih cepat atau lebih lambat. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Gaya dapat mengubah bentuk itu contohnya bisa berupa segi sobek ya, Bu? Ya, betul. Nah, tadi dari tayangan yang terakhir bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Misalnya sebuah kertas yang utuh ketika kita sobek-sobek atau kita gunting-gunting sudah berubah lagi bentuknya, kan? Iya, betul, jadi kecil-kecil. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Kita akan membagi ke dalam 4 kelompok, di mana satu kelompok itu ada berisikan 5 anggota, tapi ada yang 4 ya, karena teman kita ada yang 1 tidak hadir. Oke? Baik, untuk kelompok yang pertama kita di sebelah sini ya. Kelompok yang pertama boleh Arzik Hanan. Boleh silakan dibawa atas tulisnya Arzik. Kemudian Melvin, ada Kalisa, ada Putri Ayu, kemudian ada Ashila. Oke, silakan. Ini adalah kelompok yang pertama. Ya, untuk kelompok yang kedua ya, boleh di meja sebelah sini ya. Olivia, Melvin nggak masuk ya, Melvin tadi ya. Oke, Mimit, ya oke. Aditya, mana Aditya? Oke, Muhammad Aditya. Ya, nanti saya boleh. Yang bukan anggotanya berdiri. Ayo. Ya. Ini saja, Kelompok 4 ada Masya. Mana Masya? Oke, boleh. Ya, sebelah sini. Masya, Firza. Nanti bentar. Anissa, mana Anissa? Oke. Hasyim, mana Hasyim? Hasyim sini, kelompok 3. Aldino. Mana Aldino? Nah, selebihnya berarti kelompok 4. Yang tidak Ibu panggil Mbak Asih, kelompok 4 ya, silakan. Nah, oke. Boleh digeser, boleh dibantu kawannya. Oke, sudah bersama kelompoknya masing-masing. Oke, nah sebentar lagi Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu Ibu LKPD? LKPD adalah lembah, betul, lembah kerja peserta didik. Nah, nanti boleh kalian cari. Apa? Oke, baik. Siapa dulu? Siapa? Kasih kenapa kasih? Duduk. Sini, kasih. Kita sini boleh. Boleh kasih jalan. Tangannya, ya. Oke, sudah pas? Sudah pas? Baik, kalau sudah pas dikurangi lagi ya. Nanti kalian Ibu akan bagikan lembah kerja peserta didik. Nah, nanti untuk mencari jawabannya, boleh kalian dari sumber mana saja, sumber yang relevan, boleh nanti kalian buka
boleh kalian baca. Kemudian juga boleh dari pengamatan. Nah, pengamatan kita sehari-hari. Oke, sudah siap? Oke. Ini untuk kelompok kemudian ini bahas kelompoknya ya. Sudah, oke. Ini juga oke, sudah pas. Oke, nanti kelompok kenapa? Karena boleh. Jadi lepas kerjanya. Oke. Kenapa? Ya, boleh buat nama kelompoknya, ya. Silakan buat nama kelompoknya. Apa? Oke, ini lembahnya. Oke, sudah sebentar. Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD. Kenapa? Itu kertas prakteknya. Oke, iya. Oke, Ibu sudah membagikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing untuk menjawab percobaan yang ada di LKPD itu. Ayo coba dibaca. Yang pertama apa tuh percobaannya? Kenapa? Mana? Nah, ya. Nah, ketika ditekan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya. Kenapa? Ya, betul. Sudah mulai? Oke, silakan. Bahan dan alatnya sudah diberikan. Silakan kalian. Silakan bersama kelompoknya ya. Saling berdiskusi atas sama kelompok mana. Yang pertama apa? Nama kelompoknya. Tulis, itu yang nulis. Kelompok satu, tulis nama kelompok satu. Ya, boleh. Nah, satu baca. Oke. Sudah sampai mana? Sudah satu apa? Nah, apa pertanyaannya? Apa yang terjadi? Nah, oke, ditulis nomor satu. Oke. Ini teman yang ceweknya boleh diajak. Kita berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, ya betul. Kenapa? Nah, ya betul. Itu kertasnya. Boleh kalian. Ya. Apa perintahnya? Perintahnya apa? Nah, ya. Soal yang berapa itu? Nah, apa pertanyaannya? Oke. Nah, coba dikemas.
Ya, diskusi. Diskusi kamu sama kelompok. Oke, apa yang terjadi? Oke, kelompok apa? Ragu kamu harus yakin ya, harus yakin ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Oh, ini sudah tadi ya? Oke, teman-teman. Oke, lanjut. Apa? Oke. Terjadi apa-apa tadi jadi berubah bentuk. Nah, kertasnya menjadi nah, sekarang kita tulis gini ya, harus yakin dong. Jadi saran kawan-kawan itu boleh ditulis apa tadi? Nah, iya. Lanjut, nomor apa? Nah, betul. Gerakan itu semuanya apa? Nah, diam kan? Iya,
Oke, nggak apa-apa, lanjut. Silakan kalian berdiskusi. Ya. Bu, sudah Bu. Sudah, kita tunggu temannya ya. Masih ada yang belum ya? Bu, Oh boleh, boleh kalian buka bukunya. Tadi kan aku sudah bilang, boleh kalian buka buku kalian, mencari sumber-sumbernya, dia membuat kalian menambah keyakinan atas jawaban kalian. Boleh dibuka bukunya. Boleh juga berdasarkan pengamatan kalian sehari-hari, ya. Boleh. Oke, Nana? Boleh. Ya. Selesai. Nama Bapak yang betul. Nah, kesimpulan dari nomor 1, 2, 3 itu apa? Ya, kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan. Oke. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 1 sudah ya? Yang sudah boleh dibaca-baca lagi, boleh diulang lagi agar bertambah yakin atas jawabannya. Sudah yakin? Oke. Kita tunggu teman yang lain ya. Kenapa?
Sudah? Sudah ya? Oke, boleh diulang-ulang lagi. Mana? Kenapa? Yang nomor berapa? Yang nomor 5. Berdasarkan percobaan nyatakan pertama apa tadi? Oke, kemudian ada lagi itu apa lagi? Yang tanya berbelok ke kiri, berbelok ke kanan itu apa? Nah, iya. Kemudian yang kelereng yang tadinya yang sempit, jadi apa dia? Nah, iya. Masuk itu. Sudah, oke. Kita sudah teman yang lain ya. Sudah juga? Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Sudah. Oke, yakin dengan jawabannya? Yakin. Kelompok 2? Kelompok 2 juga sudah? Oke. 3? Tidak apa-apa. Masih kita tunggu yang kelompok 4? Oke, siap. Boleh diperiksa lagi ya jawabannya ya. Diperiksa, oke. Mulainya kalian jadi apa? Jadi rusak ya. Apa yang terjadi pada itu? Kemudian tadi ada apa? Video kan? Iya. Kelompok 2 bagaimana? Bisa? Oke, bagus. Kenapa? Kenapa? Sik, ngerti? Oke, sudah ya? Oke, baik. Bagaimana sudah? Kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan. Nah, mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama anggota kalian. Oke, siapa yang sudah siap untuk presentasi yang pertama? Oke, Saya, Bu. berarti kita dari kelompok 1 ya. Yang kelompok 1
pengertiannya sebentar. Nah, ketika teman kita berdiskusi, ketika teman kita mempresentasikan hasilnya, mohon untuk kelompok lain menyimak. Nanti ketika mereka sudah selesai, boleh kalau ada saran, kalau ada masukan untuk kelompok yang presentasi, oke? Boleh nanti kalian memberi saran, memberi kritikan, ya. Misalnya, yang ini nomor 5 kurang, yang ini harusnya begini. Boleh kalian ya beri masukan untuk teman kalian, oke? Oke, untuk kelompok 1, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Tujuan kegiatan: setelah melakukan kegiatan ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan, alat tulis, plastisme, kertas, gulai. Maka kegiatan: letakkanlah plastismu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisme menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Dari semula persegi menjadi berubah bentuknya. Oke, nomor 1 apa tadi? Dari semula persegi menjadi berubah bentuknya. Oke, lanjut. Oh, gantian ya. Boleh. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan atas meja. Kemudian dengan kertas dengan kedua tanganmu. Jadi kertasnya berubah bentuk. Oke, berubah bentuk. Lanjut, boleh. Coba letakkan kelereng di atas mejamu. Coba Oke, lanjut. Oke, lanjut. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dapat diambil kesimpulan pengaruh gaya bahwa terhadap benda adalah membuat benda dia menjadi bergerak, menjadi utuh dan berubah bentuk. Jika kertas dilemahkan, maka akan berubah bentuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Nah, Ibu tanya dulu kepada kelompok 2, 3, 4. Nah, ada yang mau memberi saran atau memberi masukan? Boleh kepada kelompok 1 ada? Atau sudah cukup? Atau sudah pas? Atau sudah bagus? Semuanya boleh? Ada? Ada yang memberi masukan? Sarannya? Sudah pas? Oke? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, boleh silakan duduk kelompok 1. Lanjut kelompok mana yang siap? Oke, boleh. Silakan kelompok 2. Ya, yang lain boleh disimak ya temannya ya. Sudah mempresentasikan hasilnya ya. Oke, siap. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi
menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Jawab, berubah bentuknya dari padat ke gepeng. 2. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Berubah bentuknya dari persegi panjang menjadi lingkaran. 3. Sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Coba setir kelereng menggunakan jarimu. Apa yang terjadi? Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kali ini perhatikanlah gambar berikut. Jalan di pegunungan pasti berbelok-belok. Apakah gerakan sepeda yang selama lurus dapat berubah? Bagaimana cara berubah arah sepeda? Ya, caranya tinggal kita belokkan setengahnya ke kanan atau ke kiri. 5. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dapat diambil kesimpulan pengaruh gaya bahwa terhadap benda adalah 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. 4. Gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu benda dari lambat ke cepat atau dari cepat ke lambat. 5. Gaya dapat mengubah bentuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya. Adakah masukan atau saran untuk kelompok 2? Ada. Tidak ada? Sudah pas juga? Sudah. Sudah cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk, boleh. Oke, boleh. Silakan untuk kelompok 3. Ya. Oke, siapa yang baca? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan ini, diharapkan dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, alat dan bahan. 1. Alat tulis. 2. Kertas dingin. 3. Kertas. 4. Kelereng. Langkah kegiatan. 1. Letakkanlah kertas dinginmu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana caranya? Coba tekan kertas dingin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Kertas dingin berubah dari lubang menjadi gepeng. 2. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dan dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Kertas berubah bentuk dari bungkus menjadi busur. 3. Sekarang coba letakkan kelereng di atas mejamu. Coba saja kelereng menggunakan jari. Apa yang terjadi? Kelereng yang tadinya diam menjadi gerak. 4. Kali ini perhatikanlah gambar berikut. Jalanan di pegunungan pasti berbelok-belok. Apakah gerakan sepeda yang semula lurus dapat berubah? Bagaimana cara merubah arah sepeda? Dengan cara menggerakkan serta sepeda ke kanan dan ke kiri. 5. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas, dapat diambil kesimpulan pengaruh gaya bahwa terhadap benda adalah 1. Gaya dapat berubah bentuk. 2. Gaya arah benda. 3. Gaya dari diam menjadi gerak. 4. Gaya dari gerak menjadi diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi kelompok 3, apakah ada yang ingin memberi saran? Boleh. Jangan ragu-ragu, silakan. Tidak ada. Sudah pas juga? Oke.
Dengan kedua tanganmu, apa yang terjadi? Kedua berubah menjadi bola atau lebih kecil. Sekarang coba letakkan pembayaran di bawah coba setiap pembayaran menggunakan jalan ini. Apa yang terjadi? Benda dia menjadi bergerak. Gaya dapat membuat benda diam dan bergerak. Gaya dapat membuat benda diam dan dibelokkan cepat atau lambat. Gaya dapat membuat benda yang bergerak tidak diam. Gaya dapat membuat benda yang bergerak benar. Gaya dapat membuat benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 4 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Ada masukan tidak? Ada saran tidak untuk kelompok 4? Tidak ada. Sudah pas juga? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk di kelompok 4. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Dari percobaan yang telah kita lakukan. Siapa yang ingin membacakan soal yang pertama? Bisa membacakan soal yang pertama? Boleh Asyik ya? Dibacakan soal yang pertama, boleh? Kuat suaranya. Letakkan plastisinmu di atas meja, lalu amatilah dengan baik. Bagaimana bentuknya? Coba tekan plastisin menggunakan tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, tadi dari pertanyaan yang pertama ada sebuah plastisin, kemudian diletakkan di atas meja, kemudian kita tekan menggunakan tangan. Nah, apa yang terjadi pada plastisin? Plastisinnya berubah bentuk, yang tadinya bentuknya kemudian berubah menjadi iya, betul. Oke, untuk soal yang kedua, siapa yang bisa membaca? Boleh? 2. Ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi? Nah, soal yang kedua, ambillah kertas yang tidak terpakai. Kemudian katanya tadi Remas. diremas, jangan ragu-ragu meremasnya. Nah, apa yang terjadi pada kertas? Berubah bentuk. Semulanya kertasnya apa? Semulanya kertasnya berbentuk persegi panjang, tapi kemudian setelah kita remas, dianya apa? Menjadi bola. Apa jadi? Apa yang terjadi pada kertasnya? Apa? Iya betul,
betul. Nah, ada kelereng diletakkan di atas meja. Oke, nah, oke. Oh, betul. Kemudian kita sentil kelerengnya, Ya, nah, apa yang terjadi pada kelerengnya? Betul, kelerengnya yang semulanya diam menjadi bergerak ketika kita sentil. Oke, soal berikutnya siapa yang ingin bacakan? Boleh. Kali ini bersatu kalah karena seribu. Jalanan yang berguna tapi terkadang belok. Apakah gerakan sepeda yang semula lurus dapat berubah? Bagaimana cara mengubah arah sepeda dengan belokkan utang-utang yang Oke, nah, nomor 4. Ketika kita mengayuh sepeda, ketika kita menggunakan sepeda, kalian lurus saja tidak? Apakah kalian nantinya berbelok ke kiri? Apakah nanti kalian berbelok ke kanan? Ya, betul. Jadi soal nomor 4, apa yang dilakukan? Apa? Kita pasti berbelok ke kiri dan ke kanan. Itu pengaruh gaya apa? Apa? Betul. Jangan ragu-ragu ya. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Oke. Yang kelima, siapa yang mau baca soalnya? Boleh. Setelah melakukan kegiatan-kegiatan di atas yang saya bakal adalah Oke, apa pengaruhnya? satu gaya ada pengaruh dunia dua gaya tiga gaya dapat mempengaruhi arah gerak empat gaya dapat mempengaruhi kecepatan suatu bentuknya dalam lima gaya dapat mengubah bentuknya. Oke, nah pertanyaan nomor 5 dari kesimpulan yang bisa kita ambil. Gaya itu yang pertama mempengaruhinya apa? Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi. Boleh. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Yang kedua, apa? Boleh. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda. Kemudian yang ketiga, boleh, gaya dapat mengubah bentuknya. Yang keempat, yang tadinya diam bergerak, kemudian gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang terakhir, apa? Gaya dapat mempengaruhi gerak benda lebih cepat. oke, lebih cepat atau lebih cepat atau lebih lambat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terus ya, oke. Baik anak-anak. Sekarang ibu ingin tanya. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Gaya. Apa? Gaya berbeda. Siapa yang tahu gaya itu apa? Apa? Gaya adalah tarikan ada di bawah. Betul. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan Benda bergerak. benda bergerak. Kemudian tadi ada gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Yang pertama ada 5 tadi. Yang pertama masih ingat tidak? Yang pertama apa? Gaya dapat mempengaruhi benda yang menjadi Oke, benda dia
Betul semua ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Sudah pas? Sudah cukup? Oke, kalau memang sudah pas, sudah cukup, Ibu akan memberikan soal. Nah, Ibu akan memberikan soal agar bisa mantap lagi apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Nanti Ibu bagikan soal, kerjakan secara sendiri. Ya. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Satu lagi, oke. Banyak. Siapa yang belum? Bu, saya belum, Bu. Ya, bentar ya. Tinggal disilang saja. Silakan dibaca dengan cermat. Ya, Bung. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Ya, silakan ditulis nama kalian. Jangan lupa. Silakan ditulis dulu namanya. Silakan dibaca soalnya dengan cermat. Kemudian dipilih jawabannya. Petunjuknya disilang ya.
Bagaimana? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Lihat sini. Boleh diberikan kepada aku. Jangan dipakaikan juga. Menyenangkan. Yang bagian mana yang membuat kalian menyenangkan? Belajar gaya. Kemudian mudah tidak materinya kalian pahami? Mudah ya materinya ya? Alhamdulillah. Kalau memang hari ini pelajarannya menyenangkan dan mudah dipahami, kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan rencana pembelajaran kita untuk yang berikutnya. Kita akan belajar tentang magnet, sebuah benda yang ajaib. Baik, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan boleh kembali ke bangkunya masing-masing.